Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Febriansyah Susanto. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan internet. Oke, konten yang pertama, pengertian internet dan sejarah awal internet. Yang kedua, perkembangan internet. Yang ketiga, dampak internet terhadap masyarakat. Yang keempat, kesimpulan. Di sini yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian internet dan sejarah awal internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi tanpa batas. Melalui jaringan yang saling terhubung, protokol standar yang dikenal dengan TCP atau IP or Transmission Control Protocol or Internet Protocol memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan seperti web, email, media sosial, dan aplikasi lainnya. Internet dimulai sebagai akibat dari kebutuhan militer Amerika Serikat untuk membangun sistem komunikasi yang mampu menahan serangan nuklir dan bahaya lainnya. Advanced Research Project Agency atau ARPA didirikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 60-an untuk membangun jaringan ARPANET yang merupakan cikal bakal internet. ARPANET dibangun untuk memungkinkan komputer di laboratorium penelitian dan universitas berkomunikasi satu sama lain melalui teknologi packet switching yang memungkinkan data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirim secara efisien melalui jaringan. ARPANET menghubungkan 4 komputer utama di Stanford Research Institute atau SRI, yang kedua University of California, yang ketiga Los Angeles atau USLA, dan yang keempat University of Utah pada tahun 1969. Pesan pertama yang berhasil dikirim melalui ARPANET adalah login. Nah, sejarah singkat internet di Indonesia. PT Indosat memperkenalkan internet di Indonesia pada tahun 1983, tapi pada awalnya hanya dapat digunakan oleh akademis dan lembaga pemerintah. Baru pada tahun 1994, layanan dial-up dari PT Telkom membuat internet lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Di sini perkembangan ARPANET sendiri pada tahun 1971, email pertama berhasil dikirim melalui ARPANET. Ray Tomlinson adalah orang yang pertama kali mengirimkan email menggunakan ARPANET. Pada tahun 1980-an, jaringan ARPANET terus berkembang dan menghubungkan berbagai universitas serta lembaga penelitian. Pada tahun 83 diterapkan protokol TCP/IP. Pada tahun 86 didirikan NSFNet atau National Science Foundation Network sebagai pengganti ARPANET. NSFNet menjadi tulang punggung internet pada masanya. Yang kedua, perkembangan internet dari masa ke masa. Perkembangan internet dari tahun 80-an, CSNet atau Computer Science Network dibangun untuk menghubungkan para ilmuwan yang tidak memiliki akses ke ARPANET. Dan pada tahun 83, protokol DCI-IP resmi diterapkan sebagai standar dalam ARPANET. Dan tahun 86, NSFNet atau National Science Foundation Network dibangun untuk menggantikan ARPANET. Jaringan ini membuka akses yang lebih luas ke berbagai universitas dan pusat penelitian di seluruh dunia. Pada tahun 90-an, munculnya World Wide Web atau WWW. Seorang ilmuwan di CERN, Eropa, atau European Organization for Nuclear Research, bernama Tim Berners-Lee mengusulkan sistem informasi terhubung memungkinkan menggunakan internet untuk mengakses berbagai dokumen. Pada tahun 91, Tim Berners-Lee membuat website pertama di dunia menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan HTML.
Pada tahun 93, Mosaic, browser web pertama yang ramah pengguna. Pada tahun 95, dengan munculnya penyedia layanan internet atau ISP, dan lain-lain. Pada tahun 2000-an hingga sekarang, teknologi broadband membuat internet lebih murah dan mudah diakses. Pada tahun 2010, kemajuan dalam teknologi seluruh dan perangkat pintar seperti tablet, smartphone membuat akses internet semakin mudah. Pada tahun 2020 akan menyaksikan perkembangan teknologi seperti IoT, AI, dan 5G yang membawa internet ke era baru, memungkinkan konektivitas yang lebih cepat dan lebih luas. Perkembangan pesat internet di Indonesia. Yang pertama munculnya ISP komersial pada tahun 1994, penyedia layanan internet komersial seperti Indonet dan Ipteknet membuat akses internet bagi semua orang. Dan yang kedua, populasi pengguna smartphone. Semakin banyak orang yang menggunakan smartphone, internet menjadi semakin mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Media sosial, situs web seperti Facebook, Twitter, Instagram telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, e-commerce. Berkembang bisnis e-commerce mendorong semakin banyak orang untuk belanja secara online. Dan yang ketiga, dampak internet terhadap masyarakat. Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi. Dampaknya begitu luas bagi kita, baik positif maupun negatif. Nah, di sini dampak positif internet, akses informasi. Yang pertama, akses informasi dan pengetahuan internet memungkinkan orang belajar tentang berbagai topik dengan mudah. Yang kedua, kemudahan komunikasi. Karena internet memungkinkan komunikasi instan melalui aplikasi pesan, email, dan media sosial. Orang dapat terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega di seluruh dunia. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. E-commerce dan bisnis online telah membuka peluang ekonomi baru, memungkinkan individu dan bisnis kecil dengan mudah masuk ke pasar global. Dan yang keempat, inovasi dan teknologi. Internet mendorong inovasi di banyak bidang seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan karena memungkinkan kolaborasi internasional dengan akses ke alat digital canggih. Dan sekarang dampak negatif internet. Penyebaran informasi palsu atau hoax internet juga menjadi sarana untuk menyebarkan informasi palsu, misinformasi dan disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat. Dua, ketergantungan dan kecanduan. Terlalu banyak mengakses internet dapat menyebabkan ketergantungan, penurunan produktivitas, dan dampak negatif pada kesehatan mental. Tiga, kehilangan privasi. Data pribadi seringkali rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan, baik oleh perusahaan teknologi maupun peretas. Yang keempat, cyberbullying dan kejahatan digital. Berbagai bentuk kejahatan digital terjadi di internet seperti cyberbullying, penipuan online, dan peretasan. Dan yang keempat, ini yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan, sejarah internet adalah kisah tentang inovasi, kolaborasi, dan evaluasi teknologi yang luar biasa. Dari jaringan militer yang sederhana, internet telah tumbuh menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, internet terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Pesan akhir tentang pentingnya internet dalam kehidupan kita adalah dengan pemahaman yang baik dan penggunaan yang bijak, internet akan menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah, internet adalah alat, bukan tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekian dari saya.
Alfian Febriansyah pamit undur diri dan terima kasih.